Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayunda Dwi Chandra Peniswari dengan NIM 20130111042 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai LKPD dan file GeoGebra yang telah saya buat untuk peserta didik. Yang pertama terkait lembar kerja peserta didik atau LKPD, saya membuat LKPD bangun ruang yaitu kubus. Nah, dari yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan bangun ruang kubus, kemudian indikator pencapaian sudah saya jelaskan, mendeskripsikan pengertian, menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kubus, mengetahui sifat-sifat kubus, mengetahui bagian-bagian yang menyusun bangun ruang kubus melalui jaring-jaring kubus. Kemudian tujuan pembelajarannya tidak jauh-jauh dari indikator pencapaian tersebut. Jadi tujuan pembelajaran ini ada 4 pula, di mana peserta didik mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kubus, kemudian peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang kubus, kemudian peserta didik mengetahui sifat-sifat kubus, dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian bangun ruang kubus dan mampu membedakan jaring-jaring kubus. Kemudian dalam LKPD ini, alat dan media yang kita perlukan yaitu yang pertama ada buku paket Matematika SD kelas 5. Kenapa buku paket Matematika SD kelas 5? Di sini saya menggunakan materi bangun ruang yang terdapat pada materi kelas 5 SD. Kemudian tentu saja kita mempersiapkan buku dan alat tulis dan LKPD serta video pembelajaran yang akan dibagikan nanti. Kemudian terkait langkah-langkah penggunaan media pembelajaran bangun ruang kubus dengan GeoGebra. Yang pertama, kita langsung saja ke file GeoGebra-nya. Nah, di sini saya memiliki satu buah kubus beserta jaring-jaringnya pula. Kemudian saya harapkan di sini peserta didik akan menganalisis bagian-bagian dari bangun ruang kubus tersebut. Saya meminta di dalam langkah-langkah media pembelajaran tersebut, saya meminta siswa untuk mencentang bagian-bagian ini, dimulai dari mencentang bangun ruang kubus. Nah, jika ini dicentang, maka akan terlihat alasnya, alas dari kubus yang berbentuk segi 4. Kemudian, setelah bangun ruang kubus alasnya terbentuk, kita susun titik sudut di sudut kubusnya, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita susun rusuknya. Nah, rusuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengetahui sisi kubusnya, peserta didik mencentang pada bagian sisi kubus agar dilihat juga bagaimana sisi yang mana termasuk ke dalam sisi kubus. Setelah itu, saya meminta untuk peserta didik mencentang jaring-jaring kubus. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini merupakan jaring-jaring kubus yang telah saya buat, dan untuk mengetahui lebih jelasnya atau untuk melihat lebih jelasnya bagaimana bentuk jaring-jaring kubus, peserta didik saya minta untuk jangan mencentang kembali bangun ruang kubus tersebut, kemudian hanya mencentang pada bagian jaring-jaring kubus. Nah, akan terlihat seperti pada gambar, yaitu salah satu jaring-jaring kubus dari sekian banyak mungkin jaring-jaring kubus, saya hanya memberikan satu buah contoh jaring-jaring kubus. Nah, ini bisa dicentang, dan untuk menganimasikannya, kita bisa menslider ini agar terbentuk sebuah kubus. Setelah itu, ini bisa atau tidak kita bisa menganimasikan on agar otomatis terbentuk sebuah kubus.
Nah, bangun ruang kubus ini saya tidak jelaskan dalam LKPD karena akhirnya menjelaskan sendiri dan mampu menganalisis sendiri mengenai kubus itu sendiri. Kita lanjutkan ke LKPD tadi. Nah, di LKPD saya sudah jelaskan satu persatu mulai dari mencermati dan mencentang pada bagian bangun ruang kubus. Kemudian kan sudah terlihat di sini di LKPD sudah saya jelaskan dan sudah saya isikan apa yang terlihat ketika mencentang poin-poin tersebut. Yang pertama mencentang bangun ruang kubus sudah terlihat apa yang terlihat yaitu pada bagian alas, kemudian yang kedua ada centang pada poin titik sudut. Nah, pada poin titik sudut dicentang maka akan terlihat titik-titik sudut di mana semua titik sudut ini akan membentuk sebuah kubus. Kemudian selanjutnya dicentang pada poin rusuk dan dicentang pula pada poin sisi kubus, akan terlihat yang mana sebenarnya yang termasuk sisi. Kemudian dicentang juga pada bagian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini akan terlihat jelas dengan menghilangkan semua centang dengan mengklik kembali seperti sebelumnya dan hanya sisakan centang pada jaring-jaring kubus, dan hal ini akan terlihat jelas lalu animasikan seperti yang saya contohkan tadi, itu menganimasikan. Silakan klik icon pause pada pojok kiri bawah grafik 2 dimensi jaring-jaring kubus. Nah, pada selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak memberikan penjelasan apa itu kubus, bagaimana sifat-sifatnya. Saya ingin siswa sendiri yang menganalisis apa itu kubus dan sifat-sifatnya bagaimana serta ciri-cirinya bagaimana. Nah, dari analisis tersebut saya membuat pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama menyimpulkan bagaimana sifat-sifat kubus dari hasil analisis mereka pada GeoGebra yang telah saya berikan. Kemudian menganalisis juga dengan menghitung berapa jumlah titik sudut pada kubus dan juga jumlah rusuk serta jumlah sisi bangun ruang kubus. Dan tidak lupa juga karena saya tadi menyajikan hanya sebuah jaring-jaring kubus, jadi saya memberikan pertanyaan dan memberikan suruhan kepada siswa agar membuat jaring-jaring kubus yang lain dengan mencari di sumber lain, buku paket atau internet, dan juga membayangkan bagaimana jaring-jaring kubus harusnya. Kemudian di LKPD juga saya memberikan kesempatan untuk siswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin siswa belum ketahui, belum pahami juga. Saya juga menuliskan beberapa kolom untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin bisa dituliskan di dalam kolom ini. Dan kemudian yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya tujukan seperti yang saya bilang tadi, saya tujukan mengenai tentang apa itu kubus, sifat-sifat kubus, dan kesimpulan dari analisis mereka tadi. Nah, untuk LKPD mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kita kembali lagi ke GeoGebra. Tadi GeoGebra-nya kita bisa slider. Nah, jaring-jaring ini akan membentuk sebuah kubus, dan ini merupakan salah satu jaring-jaring kubus dari sekian banyak. Seperti yang tadi saya bilang, ini bisa dicentang-centang. Dan ini merupakan titik sudut. Ini merupakan sudut-sudut dari kubus tersebut. Bisa dilihat ini sudutnya ada 90-90 derajat tentu saja, karena kubus membentuk sudut 90 derajat di setiap sudutnya. Kemudian ada volume. Nah, di sini karena sisi kubusnya sudah saya tentukan di sini, jadi volumenya sudah diketahui di bagian sini, yaitu 74. Kemudian titik-titiknya atau poin-poin dari kubus tersebut
titik sudutnya, yaitu ada titik sudut bagian sini, dan titik-titik sudut yang ada. Mungkin lebih baik dicentang saja ruang kubusnya untuk lebih jelas melihat titik-titik sudut, rusuk, dan sisi kubus. Nah, mungkin itu bisa dilihat seperti itu bentuknya. Kemudian rusuknya juga kita bisa lihat ada rusuk C, G, ada rusuk CD, dan sebagainya. Jadi ini bisa kita slider untuk melihat bagaimana pembentukan dari sebuah kubus tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai media pembelajaran yang telah saya buat beserta LKPD-nya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, 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 Om.